Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang pernah mengatakan, kullu ma warada min al-Qur'ani min mad'in fahuwa min thamaratil ilmi. Semua keutamaan, semua pujian yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, ketahuilah itu buah dari ilmu yang kita miliki. Wa kullu ma warada fil Qur'anil Karim min dhanbin fahuwa min thamaratil jahli. Dan sebaliknya, setiap celaan, ancaman yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, ketahuilah itu juga buah dari kebodohan yang ada pada kita. Semakin banyak ya ilmu yang kita miliki, maka akan semakin mudah ya bagi kita untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan, ganjaran pahala, keberkahan yang Allah janjikan ya dalam Al-Qur'anul Karim. Ikhwani fillah, jamaah yang rahimani wa rahimakumullah jami'an, melanjutkan kajian kita ya di kitab Al-Adab, dan kita masih di bab Adab al-Istidan, bab yang akan menjelaskan kepada kita tentang adab-adab meminta izin. Di mana pada pertemuan sebelumnya ya kita terhenti di adab yang kelima, di mana orang yang meminta izin, ketika ada yang menyambut permintaan izinnya, dia tidak boleh menggunakan ungkapan yang umum. Hendaknya dia menggunakan ungkapan-ungkapan yang jelas sehingga orang yang ia datangi mengetahui ya siapa yang meminta izin untuk masuk ke dalam rumahnya. Adab yang berikutnya, adab yang keenam, idza yaqulul muallif hafizahullah taala, idza qala rabbul bait lil musta'dini irji falyarji. Jika kita datang untuk bertamu ke rumah orang lain, saudara kita, tetangga kita, atau orang-orang yang kita ingin bertamu ke rumahnya, kemudian kita minta izin untuk masuk ke dalam rumahnya, namun tanpa kita sadari ternyata kita datang di bukan waktu yang tepat, mungkin waktunya kurang tepat, atau barangkali pemilik rumah ketika itu tidak ingin ada orang yang bertamu ke rumahnya, sehingga ketika kita minta izin untuk masuk ke dalam rumahnya, tiba-tiba sang pemilik rumah mengatakan pulang. Ya, sekarang ini saya tidak menerima tamu misalkan, atau ungkapan-ungkapan yang semisal tanda bahwasanya pemilik rumah tak ingin diziarahi ketika itu, sedangkan kita sudah minta izin untuk masuk ke rumahnya. Ya, kalau seandainya kita menemukan seperti ini, ungkapan-ungkapan ya bahwasanya pemilik rumah tidak ingin diziarahi ketika itu, bahkan barangkali mereka menggunakan kata-kata yang jelas, ya silahkan pulang, datang pada waktu yang lain, maka adab yang terbaik bagi orang yang minta izin ketika itu falyarji, hendaknya dia langsung balik, ya pulang ke rumahnya. Dan bukan merupakan adab yang baik untuk dia merengek-rengek memaksa untuk masuk ke rumah orang tersebut. Ya, semakin bagus hatinya ketika menerima ya sikap orang atau milik rumah, maka semakin tinggi adabnya, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalilnya datang dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat An-Nur ayat 28. Dalam ayat yang mulia ini Allah taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Jika dikatakan kepada kalian pulanglah. Ini ungkapan yang jelas. Ya, atau barangkali ungkapan-ungkapan yang tidak jelas. Namun tahu kita itu ungkapan ya pemilik rumah tidak ingin diziarahi ketika itu. Jelas atau tidak jelas ungkapannya, maka wa in qila lakum irji'u, jika dikatakan kepada kalian pulanglah, maka Allah memerintahkan kepada sang meminta izin
pulanglah, farji'u huwa azka lakum, karena dengan kalian pulang ya dalam hati yang baik, yang lapang, huwa azka lakum, itu lebih suci bagi kalian. Karena berat, sangat berat sekali kalau kita sudah lelah-lelah datang ke rumah seseorang, apalagi sahabat karib kita, tetangga kita, dengan niat baik barangkali untuk membawakan sesuatu kepada mereka, namun ternyata sikap yang kita temui, yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini berat untuk menerimanya. Namun ya, kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara adab yang diajarkan kepada kita ketika mendapatkan sikap seperti ini, farji'u huwa azka lakum, pulanglah kalian, baliklah kalian, dan itu yang lebih suci, lebih baik bagi kalian. Sekarang kita melihat ya bagaimana pengamalan para sahabat Nabi kita Muhammad SAW ketika ia mendapatkan atau ayat yang mulia ini turun kepada mereka. Qala Qatadah, Imam Qatadah, salah seorang tabi'in, ya terkemuka ketika mengomentari ayat yang mulia ini. Beliau mengatakan, qala ba'dul muhajirin, sesungguhnya para sahabat ya Nabi SAW dari kalangan muhajirin, orang-orang Mekah, asli Mekah yang berhijrah ke kota Madinah, bagaimana sikap mereka ketika mendapati ayat yang mulia ini? Bagaimana pengamalan mereka? Qala Qatadah, ini beliau saksi ya ketika melihat bagaimana sikap para sahabat Nabi SAW ketika mendengarkan ayat yang mulia ini. Beliau mengatakan, qala ba'dul muhajirin, telah berkata sebagian para sahabat Nabi SAW dari kalangan al-muhajirin, laqad talabtu umri, sesungguhnya aku telah menghabiskan umurku, kullahu, semuanya, hadhil ayat fama adraktuha an asta'dzin ala ba'd ikhwati, semenjak aku mendengarkan ya ayat yang mulia ini, kemudian setelah itu aku meminta izin. Ya, banyak melakukan minta izin untuk datang berziarah ke rumah sahabat-sahabat yang lain. Ala ba'd ikhwati, aku meminta izin kepada sebagian saudara atau kerabatku. Fayaqulu li irji, kemudian aku menemukan sikap yang tidak sesuai, di mana orang yang aku datangi mengatakan, pulanglah engkau, ya, datanglah pada waktu yang lain. Fa arji wa ana mughtabitun, maka ketika itu aku pulang ke rumahku dalam keadaan hatiku sangat lapang. Inilah para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, orang yang paling semangat ya dalam mengamalkan apapun yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW, tanpa mereka bertanya kenapa. Maksudnya inilah dia kemuliaan para sahabat yang menjadikan mereka ini generasi terbaik umat ini. Bagaimana setiap ada perintah, mereka selalu berada di garda terdepan untuk mengamalkannya, tanpa bertanya kenapa harus pulang. Tidak ada seperti itu. Selama ada perintah, ya mereka langsung mengamalkannya tanpa bertanya kenapa. Dan begitu kalau ada larangan, mereka juga orang yang paling pertama meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka yakin selama itu perintah Allah dan Rasulnya, pasti di sana ada kemaslahatan bagi mereka. Sebaliknya, kalau di sana ada larangan dari Allah dan Rasulnya, pasti mereka meyakini ya di sana ada mafsadat atau mudarat bagi mereka. Ini bedanya kita dengan para sahabat. Kalau mereka dahulu bertanya, kalau ada perintah, kita tanya dulu, ini wajib atau sunnah? Kalau sunnah kita tinggalkan. Dan kalau ada larangan, dapat tanya mereka, ini haram atau makruh? Kalau makruh, kita lakukan dia. Tapi
Selama ada perintah tanpa bertanya ini wajib atau sunnah, mereka kerjakan. Sebaliknya, kalau ada larangan tanpa bertanya ini haram atau makruh, mereka tinggalkan. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Itu adab yang keenam. Adab yang ketujuh, yang berikutnya, yaqul muallif hafizahullah ta'ala al-adab ats-tsani. Adab yang ketujuh. La yadkhulul musta'dinu ad-dara illam yakun biha ahad. Kita sedang datang bertamu ke rumah orang-orang lain, hendak meminta izin atau bahkan sudah minta izin. Assalamualaikum, boleh saya masuk? Misalkan. Sudah kita ungkapkan 3 kali barangkali. Assalamualaikum, ya, untuk pintu atau untuk ungkapan boleh saya masuk? Ulang 3 kali. Ternyata kita tidak mendapati seorang pun di rumah tersebut. Bagaimana adabnya? Tidak boleh masuk. Itu artinya la yadkhulul musta'din atau la yadkhulul musta'dinu dar. Tidak boleh orang yang meminta izin ini untuk masuk ke rumah seseorang illam yakun biha ahad. Kalau dia mendapati rumah ini sedang tidak berpenghuni ketika itu. Mungkin pemilik rumah sedang keluar belanja, sedang keluar intinya rumah ketika itu sedang tidak berpenghuni, kosong. Maka seorang yang minta izin atau orang yang akan bertamu tidak memaksa masuk, walaupun itu rumah adiknya sendiri, walaupun itu rumah teman terdekatnya sendiri. Selama dia salah minta izin, ternyata dia mendapati rumah sedang tak berpenghuni ketika itu, maka tidak boleh masuk. Kenapa? Ini adab yang terbaik sebagai pengamalan kita terhadap sebuah ayat dalam Al-Qur'an Al-Karim yang juga terdapat dalam surat An-Nur ayat 28, lanjutan ayat yang tadi. Apa bunyinya? Allah Ta'ala berfirman, fa illam tajidu fiha ahadan. Jika kalian tidak menemukan seorang pun di dalam rumah yang sedang engkau atau akan engkau ziarahi, fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum. Ini artinya. Ulang lagi ayatnya, fa illam tajidu fiha ahadan. Jika kalian sedang minta izin di sebuah rumah dan kalian lam tajidu fiha, kemudian kalian tidak menemukan di rumah tersebut seorang pun, mungkin yang nyambut salam kita, tidak menemukan seorang pun di sana, tanda rumah sedang tak berpenghuni ketika itu, fala tadkhuluha. Allah Ta'ala mengatakan fala tadkhuluha, jangan sekali-kali kalian masuk ke dalamnya hatta yu'dzana lakum, sampai ada izin, sampai jelas ada izin dari sang pemilik rumah. Mungkin seperti itu. Barangkali kita sedang minta izin, tidak ada sahutan, kita telepon orang, telepon nyambung, dia mengatakan saya sedang di luar rumah, sedang keluar ke pasar mungkin, silahkan engkau boleh masuk, silahkan, pintu gak dikunci, silahkan langsung masuk dan belajar. Kalau ada izin seperti ini, boleh kita masuk. Namun kalau tidak ada, maka fala tadkhuluha. Allah larang kita dengan firman-Nya, fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum. Jangan sekali-kali kalian maksa untuk masuk sampai ada izin jelas dari sang pemilik rumah. Kenapa tidak boleh? Karena rumah itu bukan rumah kita. Itu hak orang lain, bukan hak kita. Kalau kita maksa masuk, kita sedang mengambil hak orang lain tanpa jalan yang benar. Atau dengan ungkapan lain, kita sedang mengambil hak orang lain dengan cara yang batil. Itu bukan hak kita. Dan ini merupakan bentuk kezaliman kepada sang pemilik rumah. Kayak kemarin, hadis kemarin, kalau seandainya kita
datang ke rumah seseorang, salam 3 kali nggak ada yang menjawab. Maksa kita masuk. Pas masuk, tiba-tiba sebentar setelah itu pulang ke rumah. Kalau seandainya dia marah misalkan, langsung ngambil batu kayak kemarin itu, yang melempar mata kita sampai tercongkel barangkali, itu hak mereka dan tidak ada dosa bagi mereka. Sesuai hadis yang kita baca kemarin. Kenapa? Ya, Allah berikan izin kepada pemilik rumah untuk mencongkel mata kita, untuk memberikan efek jerak kepada kita. Kenapa? Karena perbuatan seperti itu perbuatan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ia mengambil hak orang lain dengan cara yang batil. Dan ini juga yang dijelaskan oleh pengarang kitab ini, beliau mengatakan li'anna dzalika ta'addin ala huquqil akharin. Karena dengan kita maksa masuk itu perbuatan zalim, kezaliman yang kita lakukan kepada sang pemilik rumah. Wa qala Ibnu Katsir, Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan tentang ayat yang tadi, wa dzalika lima fihi min at-tasarruf fi mulkil ghairi bi ghairi idnihi. Karena perbuatan maksa masuk tadi ini perbuatan yang kita mengambil hak orang lain tanpa jalan yang benar, yang merupakan kezaliman yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adab yang berikutnya, adab yang ke-8. Yaqul muallif hafizahullah taala al-adab ats-tsani, adab yang ke-8, anna man du'iya aw ursila ilaihi rasulun fa innahu la yahtaju ila al-istidan. Barang siapa yang dikirimi undangan atau barang siapa yang diutus kepadanya seorang utusan, untuk mengundangnya, misalkan mengundang untuk datang ke rumahnya. Ini biasanya dalam acara-acara besar, pernikahan, akikah, syukuran atau yang lainnya. Biasanya pemilik gawe, pemilik acara kadang mengirimkan undangan kepada orang yang ingin diundang. Kalau tidak ada undangan, terkadang kita di kampung-kampung mengirim utusan. Di Masilah, kampung-kampung mengirim seseorang untuk mengundang orang-orang yang pemilik rumah ingin diundang untuk datang ke rumahnya, menghadiri acara yang mereka ingin buat. Kalau keadaan seperti ini, imma ada undangan atau ada utusan yang datang ke kita mengundang kita untuk datang ke sebuah acara. Maka kalau seperti ini, fa innahu la yahtaju. Maka orang yang diundang ini tidak butuh izin untuk masuk ke dalam orang yang mengundang. Datang ke rumahnya langsung masuk, enggak ada masalah. Kenapa? Mana izinnya? Surat undangan tadi atau utusan tadi. Fala yahtaju ila istidan. Maka orang yang diundang baik dengan surat undangan atau dengan seorang utusan, maka tidak membutuhkan izin untuk masuk di waktu undangan ke rumah orang yang mengundang. Kenapa? Wa dzalika anna tawjih ad-da'wati wa irsal ar-rusuli yatadammanu al-idna. Karena surat undangan yang sampai ke kita atau seorang utusan yang datang ke rumah kita guna mengundang kita, ini mengandung izin dari pemilik rumah. Sehingga dengan adanya surat itu atau utusan tadi, ini seakan-akan menjadi izin bagi kita untuk masuk ke dalam rumah pemilik gawe. Fastughniya bid-da'wati war-rasuli anil-istidan. Maka cukup dengan surat undangan tadi atau utusan tadi sebagai izin bagi mereka untuk masuk ke dalam rumah yang mengundang. Mana dalilnya? Dalilnya datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, rasulur rajuli ila rajuli ibnuhu. Utusan seseorang yang datang kepada orang lain atau utusan seseorang atau surat undangan seseorang
ya untuk seorang pemuda yang lain itu merupakan izin bagi mereka. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang lain dengan ungkapan yang lain yang maknanya sama juga datang dari sahabat yang sama. Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum," jika salah seorang dari kalian diundang, ila ta'amin, datang ke sebuah acara walimah, yang di sana ada acara makan-makan, faja'a ma'ar rasuli, atau diutus kepadanya seorang utusan guna mengundang, fa inna dzalika lahu idnun, maka surat undangan tadi atau utusan yang datang tadi, fa inna dzalika lahu idnun, itu cukup sebagai izin bagi baginya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali ya, ini izin ini kita tidak butuh izin kalau kita datang ke rumah yang mengundang di waktu undangan atau ketika acara masih berjalan. Kecuali kalau kita datang terlambat misalkan di luar waktu undangan jam 10 sampai jam 12 misalkan, karena kita ini repot, sibuk, datang jam 1 ke sana. Nyampe di rumah yang mengundang ternyata acara sudah selesai. Maka ketika itu ya izin tadi sudah hilang. Maka kewajiban kita sebagai adab kita ya untuk minta izin kembali kepada sang pemilik rumah. Ini yang dijelaskan oleh para ulama kita. Mereka mengatakan wastasna ba'du ahli ilmi, dan sebagian para ulama mengecualikan ya, izin tadi dikecualikan ma idza ta'akhkhara al-mad'u an waqt ad-da'wah. Pengecualiannya ketika yang diundang ini datang ke rumah yang mengundang di luar waktu undangan. Maka izin tadi ya ini berlaku sebatas ya waktu acara. Kalau dia terlambat datang di luar waktu ya, au kana fi makanin yuhtaju ma'ahu fil 'ada ila al-idhn fa innahu yasta'din, maka dianjurkan kepadanya untuk meminta izin kembali. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, itu adab yang ke-9, adab yang ke-10. Apa adab yang ke-9? Tadi ke-8, sekarang 9. Al-adab at-tasi' yaqulu al-muallif hafizahullah ta'ala, al-istidanu 'inda iradati al-qiyam wal-insiraf min al-majlis. Adab yang ke-9, meminta izin ini dianjurkan baik ketika kita masuk ke dalam sebuah majlis dan juga ketika kita berpaling dari sebuah majlis. Kita ingin masuk, ya izin dulu, minimal dengan salam. Masuk ke majlis, ya selesai bermajlis, ingin berpaling, ingin pulang, izin dulu, minimal dengan salam. Terlebih lagi kalau kita datang ke rumah orang lain. Ketika ingin baru datang bertamu, izin dulu, salam, minta izin untuk masuk, diizinkan masuk, kemudian selesai hajat kita, pas ketika akan berpamitan, kita juga dianjurkan untuk meminta izin untuk kedua kalinya. Minta izin ketika datang dan minta izin ketika berpamitan. Dan itu dia merupakan kebiasaan ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalilnya datang dari ya sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza zara ahadukum akhahu fajalasa 'indahu fala yaqumanna hatta yasta'dinu." Jika salah seorang di antara kalian datang menziarahi sahabatnya, masuk minta izin, salam minta izin,
Kemudian duduk, dapat menyelesaikan hajatnya, fala yaqumanna. Kemudian jangan sekali-kali kalian bangun dari rumah tersebut ingin berpamitan hatta yasta'dinu. Ya sampai kalian meminta izin kembali yang kedua kalinya kepada pemilik rumah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab berikutnya. Adab yang ke-10. Yaqul muallif hafizahullah taala al-istidanu 'ala al-ummi wal ukhti wa man fi hukmihima. Adab yang ke-10, kita juga dianjurkan untuk meminta izin ketika memasuki rumah-rumah baik orang tua kita atau saudari perempuan kita atau orang-orang yang ada di rumah. Mungkin kalau kita ini punya rumah berbeda, ada rumah orang tua, ada rumah saudara-saudari dan yang lainnya. Atau barangkali kita sedang berada di satu atap dengan mereka, namun berbeda kamar. Ada kamar orang tua, ada kamar adik perempuan kita dan yang lainnya. Ketika akan memasuki mereka, mungkin ada perlu kita dengan ibu kita, adik perempuan kita atau yang lainnya, atau keponakan kita yang perempuan. Maka ketika akan masuk ke mereka, kita juga dianjurkan untuk meminta izin kepada mereka. Masa seperti itu? Ini orang tua saya, ini ibu saya sendiri, ibu kandung. Ya, udah biasa saya dengan beliau. Ini juga, ini adik perempuan saya. Bahkan saya yang berikan ya infak setiap hari kepadanya. Masa butuh izin ketika masuk ke dalam kamar mereka? Adabnya tetap dianjurkan kita untuk minta izin terlebih dahulu ketika menziarahi mereka tersebut. Kenapa? Apa alasannya? Yang kemarin alasannya. Secara umum, innama atau sabda Nabi SAW, innama ju'ila al-isti'dan min ajli al-basar. Tidaklah syariat minta izin disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk menjaga pandangan kita ini. Kita yakin semua tidak mungkin semua keadaan ibu kita senang ya kita melihat. Begitu juga tidak semua keadaan adik perempuan kita ya dia ridho untuk kita lihat. Namun ada keadaan mereka yang mereka tidak ingin dilihat sama orang-orang lain, walaupun anaknya sendiri, walaupun kakaknya sendiri. Nah, untuk menjaga seperti ini, barangkali mereka sedang buka auratnya, antum langsung masuk nyelonong, kan bisa ya jatuh pandangan antum ini ke aurat yang ada pada mereka. Mereka akan marah, akan terjadi ketidaknyamanan antara kita dengan mereka. Dan ini yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga yang berlaku ya di kalangan para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tetap dianjurkan minta izin? Wa dzalika likai la yaqa'al basaru ala awrah. Minta izin ini tetap dianjurkan untuk kita agar pandangan kita ini tidak jatuh ke aurat mereka. Au hayatin takrahun nisa'u an yarahunna ahadun wa hunna ala tilkal halah. Atau barangkali bukan aurat. Ada keadaan-keadaan yang lain yang memang mereka ini tidak ridho dilihat oleh orang-orang lain. Mungkin tidak terjadi seperti ini. Mungkin tidak, bukan aurat. Tapi ada keadaan-keadaan mereka yang mereka tidak ingin diketahui, dilihat oleh orang lain, walaupun itu anak mereka sendiri. Ini yang dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Dari Al-Qamah ini salah seorang tabi'in juga yang senior. Beliau mengatakan qala ja'a rajulun ila Abdullah qala, pernah suatu ketika ya datang seorang pemuda kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Qala, pemuda berkata, "Asta'din ala ummi ya Abdullah, saya ingin masuk ke rumah ibu saya atau kamar ibu saya. Apakah saya harus minta izin?" Mendengar pertanyaan ini, beliau mengatakan faqala ma ala kulli
Dari yang lainnya, wa an Muslim ibn Nadir qala, datang dari sahabat yang lain, sa'ala rajulun Hudzaifah. Datang seorang pemuda bertanya kepada Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala, sahabat yang lain juga. Dia berkata, faqala astadzin ala ummi. Apakah saya harus izin ketika masuk ke kamar ibu saya? Faqala Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, illam tasta'dzin 'alaiha ra'aita ma takrah. Kalau engkau masuk nyelonong saja, tidak minta izin terlebih dahulu, maka engkau akan melihat apa yang dibenci. Atau engkau akan melihat apa yang kau benci dari dia. Yang mampu mendatangkan apa? Ya, ketidaknyamanan antara kita dengan itu. Wa an ata. Sudah asal ini. Ini ya, wa an ata, datang dari Ata ini, dia murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala. Murid senior dari sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, sa'altu Ibnu Abbas. Saya pernah bertanya kepada guru saya, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala. Faqultu, aku bertanya kepadanya, astadzin al-ukhti ya Ibnu Abbas, wahai guru, apakah aku harus minta izin ketika masuk ke kamar adik perempuanku atau kakak perempuanku? Faqala na'am. Dijawab oleh Abdullah bin Abbas, iya, harus izin. Fa'adtu faqultu, aku ulang lagi, ya, anda percaya nih. Diulang lagi, ukhtani fi hijri, ya Ibnu Abbas, ini dua orang saudariku pribadi atau kandungku, bukan orang lain, ya, bukan seibu, bukan sebapak, tapi kandungku, saudara-saudari perempuan kandungku. Wa ana umawwiluhuma, aku ini yang menginfaki dia berdua setiap hari, aku yang ngasih uang jajan setiap hari. Wa unfiq alaihima, aku yang menjaganya, mengatur urusannya setiap hari. Masa aku harus izin untuk masuk ke kamarnya? Astadzin alaihima. Qala na'am, ya, harus minta izin, kata beliau. Atuhibbu an tarahuma uryanataini. Kalau engkau tidak izin, apakah engkau ridho engkau masuk ke kamarnya dan engkau melihat mereka telanjang dua-duanya? Apa juga kita kira-kira kalau itu? Kan kita pertanyaannya, tentu kita tidak ingin. Kalau engkau masuk tanpa izin, apakah engkau ridho? Engkau mau, ya, melihat keduanya dalam keadaan telanjang? Ini mungkin tidak terjadi. Mungkin sekali. Dan ini akan apa? Mendatangkan kebencian dari mereka kepada kita. Lihat bagaimana ya rapinya aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semata-mata untuk menjaga hati ini. Ini sumber di hati ini. Kalau ini sudah sakit, akan sakit semua nanti. Ya, cepat datang suudzon, ya, memata-matai, dan akan menimbulkan segala perbuatan-perbuatan dosa dan hukum. Kenapa? Karena sebab hati yang sakit. Itu yang dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada agama yang paling rapi yang mengatur urusan kehidupan manusia kecuali agama Islam. Ini salah satu contoh. Ada berikutnya. Ada yang ke-12 sebelum terakhir. Ada yang ke-11. Yaqulu al-muallif hafizahullah ta'ala istihbab tanbih zaujah inda dukhul. Para suami ketika akan masuk ke kamar istrinya, ini dianjurkan untuk ya mendatangkan tanda-tanda agar istri kita tahu akan ada orang yang masuk, atau ungkapan-ungkapan lain ya sebagai tanda minta izin untuk masuk ke kamar istri kita. Ini istri pribadi kita, bukan istri orang lain. Istri pribadi kita. Ya, ketika masuk ke mereka, kita dianjurkan ya untuk meminta izin terlebih dahulu. Minimal dengan melakukan perkara-perkara agar istri kita tahu ada orang yang akan masuk ke kamar. Mungkin alasan sama dengan yang tadi. Ya, tidak semua keadaan istri kita walaupun tak ada aurat antara mereka berdua. Tidak ada aurat antara suami istri.
bebas, ya. Namun ada keadaan istri yang barangkali kita tidak ridho untuk melihat. Ada keadaan mereka yang barangkali kalau kita lihat dia, kita infil dengan dia. Mungkin terjadi ini, mungkin itu dijaga juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Ya, harmonisnya suami istri itu akan mendatangkan kebahagiaan dunia akhirat. Bahkan untuk mereka berdua dan juga untuk kebahagiaan kebaikan anak keturunan. Untuk apa? Menjaga perceraian. Perceraian ini dia sumber malapetaka. Tidak ada ya jempol dari iblis kepada setan kecuali ketika pasukannya dari kalangan setan melapor sudah ada yang dipisahkan suami istri. Ini laporan paling jempol kepada iblis dari setan. Kapan? Ketika setan ini sudah mampu memisahkan antara suami dengan istri. Kenapa? Kalau suami istri sudah pisah akan hancur di bawahnya. Kalau sudah pisah kita dengan istri, naudzubillah min dzalik, ya, anak kita ini enggak tentu dia mau kemana. Apalagi kita nikah lagi, istri nikah lagi, kemana anak kita ini? Ke pakunya misalkan, ya, ke nenek kakeknya. Bagaimanapun sayangnya mereka tidak mampu merawat sebaik perawatan orang tua. Ini yang dijaga sama Allah SWT. Sehingga seorang suami ketika akan masuk ke kamar istrinya sendiri itu wajib mendatangkan aba-aba dulu. Ya, agar apa? Agar tidak melihat sesuatu yang dia benci nanti dari istri. Sehingga menimbulkan ya hal-hal yang tidak diinginkan. Dikatakan la kaila yara az-zawju ma yubghiduhu min az-zawjah. Ini dianjurkan, aba-aba dianjurkan agar apa? Agar suami ini tidak melihat sesuatu yang dia benci dari istrinya. Atau takunu zawjah ala halin la tawaddu an yaraha zawjuha. Atau barangkali istri ini ketika itu sedang berada di keadaan yang dia tidak ingin dilihat sama suami. Kalau maksa melihat, cocok nanti yang ada. Itu bahaya juga. Wahya ala tilkal hal, dalam keadaan atau suatu keadaan yang dia tidak ingin dilihat oleh siapapun termasuk suaminya sendiri. Lihat bagaimana ya para sahabat Nabi SAW mengamalkan perkara ini. Wa an Zainab, datang dari sahabiyah yang namanya Zainab, ini istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala, dia berkata, kana Abdullah idza jaa min hajatin tanahnaha wa bazaq. Di antara kebiasaan ada suaminya Abdullah bin Mas'ud, dan ini dia berlaku ya di kalangan para sahabat. Ilmu seperti ini berlaku di kalangan para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud. Sang istri berkata, di antara kebiasaan ada ya baik suaminya idza jaa min hajatin, kalau dia pulang dari sebuah keperluan dan akan masuk ke kamarnya, tanahna ya beliau krem atau bazaq atau meludah dengan suara yang keluar. Agar apa? Agar istri tahu suami akan masuk, sehingga bisa siap-siap. Apalagi kita seorang suami ini sudah keluar bekerja, panas matahari, ya, yang terik, telah ilah itu butuh apa kita? Pulang ke rumah butuh ketenangan. Jangan sampai kita pulang ke rumah semua belum rapi. Kita lelah, terik matahari, panas, telah bekerja, pas pulang ternyata rumah berantakan karena kita masuk nyelonong. Kira-kira bagaimana keadaan kita? Kita marah atau enggak? Kan? Marah kita. Ini berangkat di antara hikmahnya. Tapi kalau kita ada aba-aba, minimal istri kita ini minimalnya apa? Menyiapkan dirinya. Ini sip dulu lah, ya, pakai bedak lah. Agar apa?
indah, apa yang terjadi? Semua panas akan hilang dalam. Ya tidak. Menurut Bapak persoalan atau kita. Bagaimana? Iya atau tidak? Iya. Setelah apapun kita seterik, ya panasnya bagaimana? Kita pulang ke rumah, lihat istri dalam keadaan sempurna, langsung bilang semuanya. Dan begitu sebaliknya. Kalau antum nyelonong masuk tanpa aba-aba, ternyata istri sedang compang camping gitu ya. Tidak jelas keadaannya. Itu marah kan? Marah kita. Atau mungkin ya istri kita sedang dalam keadaan yang dia tidak ingin untuk dilihat oleh suami. Ini yang dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita merasakan kehidupan kita di dunia ini itu membenarkan apa yang terjadi. Yang terakhir ada yang ke-12, yang terakhir at-tawafuna mimma malakatil aymanu wal atfal alladziina lam yablughul hulum yasta'dzinuna fi thalathati awqat. Orang-orang yang biasa di rumah kita, mondar-mandir di rumah kita, pembantu barangkali, pegawai kita barangkali, anak kita barangkali, atau anak-anak tetangga kita yang sering main di rumah kita, ya sering mondar-mandir di rumah kita, baik itu pembantu kita atau anak-anak kecil yang belum balik. Ya, mereka ini pembantu kita, anak-anak kecil yang belum balik, yang biasa mondar-mandir di rumah kita, biasa. Yasta'dzinuna fi thalathati awqat. Di 3 waktu yang kemarin, yang dikatakan 3 waktu aurat itu, sebelum sholat subuh, siang hari, antara zuhur dengan asar, dan setelah isya. Di 3 waktu ini mereka harus minta izin. Walaupun dia pembantu kita sendiri, walaupun dia anak-anak belum balik, tapi di 3 waktu ini mereka harus minta izin. Kenapa? Yang kemudian alasannya, karena 3 waktu ini biasanya ya digunakan untuk kita untuk istirahat, untuk memberikan ya infak kepada istri di 3 waktu ini. Sehingga mereka ini walaupun mereka orang yang biasa mondar-mandir, kayak pembantu yang tinggal di rumah kita misalkan, atau anak kecil, tetap wajib untuk minta izin. Kenapa? Jangan sampai kalau mereka nyelonong, ini bahaya. Mereka melihat kita dalam keadaan kita sama keluarga kita, itu bahaya. Karena anak kecil, itu bahaya, anak kecil ini. Ya, kita memperlihatkan hal yang tidak baik bagi mereka, itu bahaya. Namun di selain waktu ini mereka boleh tidak minta izin. Ya. Adapun di selain 3 waktu ini mereka boleh tidak minta izin. Namun ketika mereka sudah balik yang kecil-kecil ini, ya, mereka wajib minta izin di semua waktu. Mana dalilnya? Yang kemarin. Dalil yang minta izin ke kemarin. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita ini, dan alhamdulillah ya habis pembahasan kita tentang bab minta izin. Kita akan masuk di bulan berikutnya ke bab babu adabil liqa, bab yang akan menjelaskan kepada kita tentang adab-adab ketika bertemu di jalan, ya teman kita, sahabat kita, apa adab-adabnya, bagaimana sikap-sikap kita, atau yang lain. Semoga apa yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini dijadikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, mengubah karakter kita, menjadikan kita lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyil karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nanya.
Konyol sih memang pertanyaannya, Ustaz. Tapi ya namanya sering terjadi kita di jalan kan, kebetulan kita lagi pakai batik ini, pas pakaian rapi. Batik. Kasih batik. Nah, pakaian rapi, sepatu rapi. Kebetulan kita nih lihat ada undangan di sana. Ada acara, kan dia prasmanan nih. Kita tidak kenal siapa yang punya acara itu. Kenakan aja. Ini maafin nah, ini kan dia tidak tahu kita. Nah tapi disilahkan aja, ada pesilah, ada yang milahkan. Dia silahkan kita masuk ya, kita makan. Itu bagaimana, kena hukumnya bagaimana itu? Anu aja, enggak boleh, boleh. Itu aja jawab. Biar jelas. Intinya kita tidak boleh melakukan sesuatu di wilayah orang lain kecuali dengan izin dari mereka. Baik itu makan, ya, mungkin mengambil sesuatu, ya, memegang sesuatu, duduk di tempat sesuatu atau apalah namanya. Intinya bertasarruf, melakukan sesuatu di wilayah orang secara umum tidak boleh kecuali ada izin dari pemilik. Kita dikenal tidak dikenal, kalau antum datang dipersilahkan, ya, apalagi antum tak izin, antum dipersilahkan, apa tandanya itu ada izin dari mereka. Walaupun kita sebagai orang asing, karena itu bukan kita nggak diundang, misalkan nggak ada izin dari mereka gawe, kita diwajibkan untuk minta izin ke mereka. Sama dengan misalkan kita diundang untuk datang ke sebuah walimah misalkan. Pas mau berangkat datang teman ke rumah. Kalau kita biarkan dia ada istri di rumah kita, nggak enak dia kan, ya, berkhulwat dia. Akhirnya mau kita ajak sudah. Ada temannya dia, ajak dia ke tempat walimah atau acara makan. Kewajiban kita sebagai orang pembawa ini wajib memintakan izin untuk dia. Dia kan tidak dikenal ini, ya, sebagai orang pemilik gawe, tidak dikenal dia. Namun kita yang bawa, kewajiban kita ini untuk memintakan izin untuk dia. Ya akhi, afwan, ya, anda datang ini bawa orang lain yang dia tidak dapat undangan. Silahkan, boleh anda bawa dia masuk ikut makan atau bagaimana? Kalau pemilik acara mengatakan, oh silahkan, tidak apa-apa, ini sering terjadi seperti ini, ya kita bawa masuk. Tapi kalau tidak diizinkan, tidak boleh kita bawa masuk. Tidak boleh izin. Kalau tidak ada izin, nah bisa diteskan dengan yang tidak boleh. Tidak boleh. Ya, tapi kalau ingin apa? Ingin, minta izin. Anak ini, ya, bukan undangan, tapi anak ingin makan. Boleh ada? Kalau boleh, silakan masuk makan. Dan naik si ketua adanya, Ustaz. Salaman sama kan pengantinnya juga tidak tahu siapa kita. Salaman aja, makan. Intinya kita makan, kita bertasarruf di wilayah orang dengan izin mereka. Ada izin halal yang antum lakukan, kalau enggak ya haram yang antum lakukan. Dan sedikit banyaknya, lama sebentar itu haram. Kan sedikit saya makan cuma ngambil air aja misalkan, ya sama saja. Itu hak orang lain yang antum ambil dengan cara yang baik. Allah Taala. Ngomong dah. Yang penting kan pernah. Lanjut aja. Duluan dah. Kalau sekedar misalkan kepanasan gitu, terus tempat duduk nggak ada motor orang, itu juga bisa boleh nggak? Sama juga sebenarnya, ya, sama juga artinya, sama juga itu dia hak orang. Seharusnya kalau kita ingin manfaatkan apa yang ada, ya kita minta izin terlebih dahulu. Itu apa? Itu namanya bara'atul dhimmah kalau bahasa agama. Untuk melepas beban kita. Ya, untuk melepas beban kita. Karena kita sedang apa? Yang akan melakukan sesuatu di haknya orang lain. Sebagai pengaman kita agar kita tenang, ya, dan tidak diancam sebuah
dosa atau yang lainnya, ya bagusnya kita minta izin. Allah Ta'ala tidak menerima orang. biasa kan. Jadi ini selanjutnya misalnya kita misalnya saya akan ke Sumbawa 2 hari lagi, saya pastikan itu saya di Sumbawa 2 hari lagi, kita sudah minta izin ke teman tersebut, saya di hari sekian jam sekian saya sudah di Sumbawa dan ingin ke rumah. Kebetulan beliau mengizinkan, ketika sampai rumah ternyata termasuk tidak ada, kan yang ada itu hanya misalnya katakanlah pembantunya atau mungkin siapa lah selain yang termasuk tadi. Apakah kita harus menunggu? Tapi pembantunya tuh bilang tidak ada di rumah. Nah, dia tidak bilang saya langsung dia tidak ada di rumah. Karena sudah kejadian, apakah kita boleh menunggu di situ atau bagaimana? Karena pembantunya tidak bilang silakan dulu, atau partner bilang tidak ada di rumah. Dulu itu tidak ada jawaban, misalnya di kontak ya, tapi tidak ada jawaban. Secara asal sesuai yang kita baca tadi, ya kita tidak boleh memasuki rumah orang lain yang tidak berpenghuni kecuali ada izin dari mereka. Dalam artian kalau kita yakin, berarti sudah kabari dia setiap pekan. Kalau dia mengizinkan, ya silahkan. Kalau antum nyampe rumah saya ada atau tidak ada, silahkan masuk. Makanya izin namanya. Ya silahkan antum masuk. Biasanya, ya orang seperti ini akan mengabarkan kepada pembantunya. Nanti akan datang fulan bin fulan ini teman saya. Kalau dia datang dan saya nggak ada, kasih masuk. Biasanya. Ya. Namun kalau terjadi pemilik sudah mengizinkan, nyampe di sana ada pembantu di sana, di mana pembantu ini sebagai wakil pemilik, ya. Dan kita sudah dapat izin dari pemilik aslinya. Hanya saja ketika sampai di sana rumah sedang di tangan wakil. Yang ketika itu wakil ini dia berposisi sebagai pemilik rumah. Bagaimana cara kita? Yang terbaik minta izin kepada pembantu. Apalagi antum bisa mengatasnamakan pemiliknya. Saya ini temannya, ya tuan rumah, dan dia sudah mengizinkan saya. Dia harus menelpon sebenarnya. Ditelepon, ya. Kalau dia menelpon ada izin masuk. Tapi kalau ditelepon, ya tidak ada. Kemudian pembantu curiga sama kita, lebih baik seperti yang tadi untuk bara'atan lidzimmah, untuk menjaga hal yang tidak, ya kita seharusnya sebaiknya jangan masuk. Kecuali ada izin dari wakil yang iya. Allah Ta'ala. Sampai ini mudah kita hubungi teman kita ini, sudah telepon membantunya. Kalau kita memang butuh dan ada tempat yang lain. Tapi kalau ada tempat yang lain, misalkan ada teman yang lain lagi yang bisa kita minta bantuan, maka asal kita ke sana. Ini bantunya dia cewek, sepi di sana, ya kita masuk aja kan berkeluar. Wasaritulah asyaitan kami. Allah Ta'ala. Kalau yang ini tadi kan mau datang izin, mau pulang izin. Nah, cuma saat kita ketemu teman itu nggak ngasih kita pulang. Kita udah izin. Kita pulang aja. Tapi dia nggak ngasih pulang, malah nyuruh kita nginep, misalkan gitu. Gimana sebaiknya adab kita? Masalah penziarahan, jadi kita secara asal tidak ada di sini. Penziarahan ini yang terbaik itu nggak boleh lama-lama. Penziarahan itu nggak boleh lama-lama. Kecuali kalau yang kita ziarahin memang senang, suka dengan keberadaan kita di sini, maka gak mau kita berlama-lama. Bahkan minat juga gak mau berbulan-bulan, tidak masalah. Hanya saja sampai di rumah dia nggak berhak untuk memaksa kita untuk diam di rumahnya, tidak boleh pulang. Itu bukan haknya dia. Itu kembali ke kita pribadi. Walaupun kita dipaksa nggak boleh pulang, kalau kita pulang, dia nggak boleh maksa. Kadang
semua kembali ke antum. Antum ingin sambut ya halangannya, ya antum dapat pahala karena antum membahagiakan orang lain. Kalaupun tidak, dia tidak berhak untuk melarang. Allah Taala cukup ya. Ya, sorry. Misalnya seperti jadi pertanyaan tadi. Ya. Ini mungkin yang sering anak alami dan juga sering kita lihat. Misalkan kondisi hujan, dan kita mungkin tidak bawa mantel atau tidak mau sekadar pakai mantel. Biasanya kita ketika sudah keluar kita melipir, minggir gitu ya, betul di sesuatu misalkan kios atau toko yang di situ, atau barangkali emperan rumah yang di situ kita memanfaatkan lampu atau apakah ini kita langsung ke situ sekedar betul atau untuk pakai mantel, atau bagian dari menggunakan tempat tanpa izin, padahal mungkin fakta seperti ini itu sudah menjadi tradisi atau menjadi budaya umum yang mungkin barangkali tanpa izin pun si pemilik mungkin tidak kemungkinan itu bagaimana? Kalau bisa antum lihat ya di lanjutan ayat yang tadi, surat An-Nur ayat 29. Ayatnya berbunyi, "Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha." Maka tidak ada dosa bagimu ya untuk memasuki tempat-tempat atau rumah-rumah yang itu tidak digunakan sebagai tempat tinggal, kayak toko-toko ya, mungkin WC-WC umum, hotel ya, atau yang lainnya, di mana tempat-tempat ini bukan dipakai untuk maskuna, tempat tinggal sama pemiliknya, sekedar sebagai tempat jualan ya, atau yang semisalnya. Maka untuk yang seperti itu, la junaha ay laisa alaikum junahun, tidak ada dosa bagi kalian, tidak masalah walaupun kalian tidak minta izin. Kosong apalagi ya, atau tempat-tempat yang lain yang tidak dipakai untuk tempat tinggal, sekedar berdagang ya, sekedar begini begitu, namun tak dipakai untuk tempat tinggal ya. Allah Ta'ala mengatakan laisa alaikum junahun an tadkhul, maka tidak ada dosa bagi kalian ketika masuk ke tempat tersebut, apalagi ada hajat di situ, membeli sesuatu ya, ingin berteduh misalnya atau misalnya, maka tidak ada dosa bagi kalian. Ini An-Nur ayat 29. Cukup ya? Ada sekali. Berarti kalau Satpol PP yang kemarin kasusnya itu berarti karena itu baru pemilik rumah ya? Jadi tempat yang kemarin Iya kan kemarin itu ya. ini dia namanya, ini hukum, ini aturan. Cuma terkadang aturan ini